Sebelum kita memulai ibadah kita boleh angkat satu pujian supaya kita semangat dalam mengikuti ibadah kita hari ini. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan, minggu berganti minggu, minggu berganti minggu, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan, bulan berganti bulan, bulan berganti bulan, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya, kita angkat pujian lagu Mari Kita Bersukaria, karena kita percaya hari-hari kita adalah hari yang bahagia. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya.
Oke, baik anak-anak Miss, kita akan masuk di dalam ibadah kita. Kita boleh siapkan hati kita untuk boleh datang kepada Tuhan Yesus. Walaupun ibadah kita lakukan secara virtual, kita percaya firman Tuhan yang berkata, jika 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, maka aku akan hadir di tengah-tengah mereka. Kita percaya bahwa Yesus hadir di tengah-tengah ibadah kita buat hari ini. Walaupun lewat virtual Zoom, kita percaya Yesus yang sungguh luar biasa itu boleh hadir di tengah-tengah ibadah kita. Kita ambil sikap berdoa. Kita boleh bersaat teduh di dalam hati kita masing-masing. Kita ambil waktu yang teduh. Amin. Oke, sekali lagi Miss sapa anak-anak Miss semuanya. Shalom anak-anak Miss. Ya, ada sukacita. Ya, Miss percaya di dalam mengikuti ibadah ini setiap anak-anak Miss boleh merasakan sukacita yang luar biasa. Kita akan mengangkat pujian kita. Yesus itulah satu-satunya di dalam kehidupan kita. Kita bernyanyi dengan penuh semangat dan penuh dengan sukacita karena Yesus sudah menyelamatkan hidup kita. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, Engkau besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, Engkau besar di surga. Percaya padamu karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian di tanah-Mu. Ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Kita angkat sekali lagi katakan Yesus kekasih jiwa. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian tinggikan nama Tuhan.
Bapa di surga yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas setiap pertolongan yang Tuhan nyatakan bagi kehidupan setiap kami. Tuhan, di kesempatan yang ada ini, dengan media yang dapat kami gunakan untuk bertatap muka dan sekaligus bersama-sama membangun persekutuan kami, berkatilah peralatan yang kami gunakan agar nama Tuhan juga dipermuliakan melalui ini. Terima kasih Tuhan, kami akan dengar-dengaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, karena kami sudah siap mendengar dan memperdengarkannya. Di dalam Yesus Kristus. Amin. Salam bagi anak-anak kami. Baik, kita akan membaca firman Tuhan. Matius 16 ayat 13 sampai 20. Ya, mari kita perhatikan. Kita baca, setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahu kepada siapapun bahwa ia Mesias. Menjadi batu hidup. Menjadi batu hidup. Bicara mengenai batu ya. Sebongkah batu alam tidak berharga saat masih di gunung. Ya, kalau hanya di gunung saja dia sebatas fungsinya di sana. Tetapi ketika batu itu menjadi bagian dari istana yang indah, batu itu menjadi batu alam yang mahal dan berharga. Bermacam-macam batu ya. Ada juga ya, kalau kita lihat ya, namanya batu, ada yang mungkin buat menendangnya ditendang aja. Lihat batu yang bisa dipegang, ambil, lempar rumah orang ya. Jadi ada batu itu bernilai tertentu bagi siapa yang memilikinya, siapa yang memperolehnya, siapa yang memegangnya, digunakan untuk melempar. Ya, lihat, ada yang sekedar melemparkan batu itu di atas air, bermacam-macam. Nah, kalau kita katakan ada batu yang diperhatikan itu tidak bernilai, dibiarkan saja. Tetapi ketika tukang memegangnya, memahatnya,
atau mengukirnya, maka batu yang tadinya tidak berharga itu menjadi berharga. Kalau kita perhatikan batu-batu yang dibuang oleh tukang bangunan, sebagaimana juga firman Tuhan, ada yang jadi mengganggu keindahan, ada yang jadi terbuang begitu saja, menjadi menutup paret yang akhirnya menjadikan banjir. Kok bisa batu yang tadinya tidak berharga menjadi berharga? Tadi saya telah mengatakan, Bapak telah mengatakan, ada tukang yang mengubahnya, memahaknya atau mengukirnya menjadi batu yang bernilai, menjadi batu yang mahal. Kalau kita lihat di layar kita, ada batu, kita katakanlah batu biasa saja, tetapi setelah berubah menjadi dinding sebuah bangunan, itu menjadi indah dan itu menjadi mahal. Jadi dapat kira-kira dipikirkan, kok bisa ya batu yang tadinya kalaupun kita jumpa ambil, lempar, buang, tetapi menjadi berharga. Tetapi bukan segampang ketika ambil batu lalu langsung berharga. Tidak, ada prosesnya. Proses yang harus diikuti dan barangkali harus mengambilnya dari gunung, lalu diolah, lalu kemudian diukir dan kemudian dijual berharga. Lalu orang akan terkagum-kagum, wah, begitu. Lalu kalau kita hubungkan, manusia yang berdosa adalah seperti batu-batu yang tidak berharga di alam. Ketika kita sudah berdosa, maka kita sudah menjadi manusia yang tidak berharga. Jadi apa? Kan ya? Firman Tuhan katakan, upah dosa adalah maut. Maut itu apa? Mati. Berarti sia-sia ketika kita sudah berdosa. Tetapi oleh anugerah Allah kita menjadi orang percaya. Ketika kita menjadi orang percaya dan mengikut Yesus, maka kita dijadikan bagian dari bait Allah yang kudus dan mulia, hanya karena anugerah Allah. Jadi kalau supaya berharga terpikir ya, menjadi, kalau mungkin ada jual beli manusia kan, kadang-kadang itu menjadi salah. Ada yang menilai dirinya, saya harus menjadi harga 50 juta ya. Ada, maka dia beli, kalau dia perempuan dibeli kosmetik, dibalurinya sampai supaya menjadi putih. Ya kalau sudah hitam nggak mungkin lagi putih, kecuali ada hal lain ya. Itu. Jadi kalau memang kulit kita hitam, tetap syukuri. Jangan paksa jadi putih, itu jadi rusak nanti. Ya, sepintas lalu bisa memoles kita ketika kita beli alat-alat kosmetik, dan dengan pikir supaya kita mahal dilihat orang. Tidak. Kalaupun mungkin sebatas di dunia ini tawar-menawar dunia kita menjadi mahal, tetapi itu menjadi kesia-siaan. Itu hanya sementara. Jadi syukuri apa yang ada pada kita. Kalau orang katakan kita jelek, bagi Tuhan kita cantik, bagi Tuhan kita ganteng. Jangan ada yang merasa, aduh saya jelek kali, kenapa saya dilahirkan. Apalagi yang SMP sudah terpikir, apa aku jelek? Ada yang nyapa-nyapa aku gitu ya. Jangan pernah terpikirkan tentang itu. Yang
jelas kita berharga di mata Tuhan. Kalau sekedar kita menunjukkan bahwa kita adalah orang yang berharga di hadapan sesama kita, tunjukkan kita tetap konsisten kepada apa yang kita percayai. Kita yang berdosa tentu tidak berharga lagi, tetapi menjadi berharga oleh karena anugerah Yesus. Ada yang membuat kita berharga. Siapakah yang membuat kita berharga? Yesus. Yesuslah yang membuatmu, membuat saya tentunya sangatlah berharga. Ya, ambil batu, beli batu yang sudah diukir, ya, bawa ke rumah, berfungsi apa-apa. Jadi yang tadinya berharga kemudian bisa menjadi tidak berharga. Lalu kita orang-orang yang percaya, yang dilahirkan di dalam keluarga orang percaya, yang beriman kepada Yesus Kristus, kita adalah orang-orang berharga karena kita ditebus dengan darah Yesus Kristus. Makanya berharga. Tentu itu menjadi kebahagiaan kita. Kita berbahagia. Ya, pernah anak-anak kami dengar, atau semua kita, berbahagia, yakin teguh. Jadi kebahagiaan itu diyakini teguh. Yesus abadi, kepunyaan kita. Karena Yesus menjadi prinsip bahwa ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, ketika kita mengimani Yesus itu adalah kepunyaan kita secara abadi, itu menjadi kebahagiaan. Harus menjadi bahagian yang terus-menerus mengingatkan kita sendiri. Kita berbahagia karena Yesus. Ya, anak-anak kami sekalian, Bapak Ibu sekalian, ada barangkali orang tua yang bersama anak-anak kami. Puji Tuhan, kita harus membangun pemahaman yang lebih baik supaya anak-anak kita dan kita semua memahami bahwa Yesus Kristus menjadikan kita berharga. Nah, ketika kita menjadi orang yang berharga, haruslah bisa tetap berharga, memeliharanya. Nah, ada lagu misalkan, ya, kita harus hati-hati menggunakan tangan kita, kita harus hati-hati menggunakan mata kita. Ada lagunya itu, ya. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu. Jadi bukan hanya sebatas tangan lagi, tapi juga sudah harus ikut hati-hati gunakan jemarimu. Ya, ada kemarin pembelajaran virtual Zoom, ya, ada anak yang suka menari-nari jarinya di atas layar handphonenya. Ya, akhirnya ada pembelajaran, materi pembelajaran tercoret-coret. Ada juga yang akhirnya namanya dirubah menjadi nama guru yang menuliskan nama yang tidak tepat, tidak baik, karena tidak hati-hati menggunakan jemarinya. Ya, jadi sekarang juga harus ada tambahan lagu sekolah minggu itu, ya, hati-hati gunakan jemarimu. Nah, itu harus ada, bukan hanya sekedar tangan lagi, jemari juga harus hati-hati. Sebagai orang-orang yang berharga, Petrus menjadi batu hidup, batu karang yang di atasnya akan diletakkan dasar bangunan bait Allah yang hidup atau gereja. Yesus memberikan kunci kerajaan surga kepada Petrus yang sudah mengaku Yesus
Sang Anak Allah yang hidup. Dan Yesus itu juga adalah Allah itu sendiri. Hanya apa alasannya kenapa Petrus disebut menjadi batu yang hidup? Batu karang. Apa alasannya? Pengakuan Petrus akan kemesiasan Yesus menjadi sebuah pengakuan yang sangat penting. Ketika murid yang lain hanya melihat Yesus seperti seorang nabi, tetapi Petrus melihatnya lebih dari itu. Lalu kalau ditanya, siapakah Yesus menurutmu? Apakah akan yang anak TK akan katakan, oh Yesus itu guru sekolah minggu saya. Oh Yesus itu adalah teman saya. Ada guru sekolah minggu yang mengajarkan, oh Yesus itu sahabat kita. Lalu kita akhirnya terinspirasi dengan kata-kata itu ketika kita ditanya, siapa Yesus itu menurut? Oh Yesus sahabatku. Itu ya. Dengan semangat langsung katakan, oh Yesus itu sahabatku. Bapak Ibu, anak-anak kami sekalian yang dikasihi Tuhan, harus dijawab dalam hatinya, bacalah Alkitab. Sering kalau masanya, kalau yang TK, SD ada yang masih dalam kategori anak sekolah minggu, ada anak sekolah minggu kelas 1 dikelaskan lagi, yang SMP barangkali sudah ada sekolah remaja ya, diikuti dengan situasi virtual, situasi daring juga ibadah, tetap ikuti supaya tetap makin mendalam pengertian pengenalannya akan Yesus Kristus. Kalau kita salah mengenal, maka akan sia-sia iman kita. Kenapa Petrus aja yang kemudian disebut sebagai batu hidup, batu karang? Pengenalannya disebutkan dan jelas. Tapi juga kita harus pahami bahwa bukan hanya sumbernya dari dirinya, tetapi juga karena Allah mengatakannya kepada Petrus. Jadi bukan hanya dengan ilmu kita pintar, tetapi ada roh Allah yang akan menuntun kita. Roh Allah menuntun Petrus untuk menyebutkan bahwa Yesus itu adalah anak Allah, Mesias. Jadi bukan begitu saja, ada pengalaman yang kemudian ditambah dengan roh Allah yang menuntunnya menyebutkan bahwa Yesus itu adalah anak Allah, adalah Mesias, adalah juru selamat. Yesus adalah anak Allah dan bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri, bahwa Yesus itu adalah juru selamat dan hanya Yesus jalan satu-satunya menuju surga. Tak ada yang lain. Apa keistimewaan kita? Kita harus imani bahwa tidak ada jalan lain menuju surga. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus di hatiku. Begitu lagunya ya. Hanya Yesus. Tidak ada yang lain. Tidak ada tawar-menawar. Ya, kalau dengan uang rupiah kita bisa membeli, dengan uang dolar kita bisa membeli, dengan uang ringgit kita membeli. Tetapi masuk ke surga tidak ada tawar-menawar yang lain selain nama Yesus Kristus. Next. Besarnya anugerah Allah yang menerima kita menjadi bagian dari gerejanya, kiranya mendorong kita untuk terus memuji Tuhan melalui hidup yang berkenan kepadanya. Jadilah batu-batu hidup yang tersusun rapi dan cemerlang memancarkan keindahan Kristus. Melalui sekolah ini, anak-anak kami diproses
yang bukan sekedar menjadi batu-batu yang disusun, tetapi akan menjadi penyusun batu-batu yang akan menjadi satu bangunan yang indah, yang rapi, yang kokoh, menjadi satu tiang yang bisa membuat bangunan kuat. Melalui sekolah ini, biarlah kita memancarkan keindahan Kristus. Tentu berbeda orang yang tidak sekolah di Metodis dengan sekolah di tempat lain, harus beda. Tapi kalau sekolah di Metodis Pekanbaru ini menjadi anak-anak yang nakal, nggak usah, segera aja tidak sekolah. Tapi visi kita jelas, membangun karakter anak-anak didik yang takut akan Tuhan, ya, dan bisa menjadi orang-orang yang hebat memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Bukan setelah tamat dari sini udah selesai, nggak usah lagi sekolah. Tapi kita membangunnya supaya kemanapun, sekolah manapun, adalah anak-anak yang luar biasa. Di tengah pandemi COVID-19 ini dan dalam segala keadaan, tetaplah berpengharapan kepada Yesus dan tetaplah memuji Yesus. Jangan pernah lengah, jangan menjadi malas, tetaplah setia memuji Yesus. Dan kita berharap dengan doa kita, kiranya pembelajaran ragawi segera terlaksana. Kita doakan bersama-sama. Biarlah kita menjadi orang-orang yang berbahagia karena anugerah Kristus, anugerah Yesus Kristus membuat kita menjadi orang-orang berharga. Orang lain tidak menghargai kita, tapi di hadapan Yesus, di mata Tuhan, kita adalah manusia-manusia berharga. Jadilah berharga, jadilah batu yang hidup, yang tersusun rapi, dan penyusun batu menjadi tersusun rapi, dan cemerlang memancarkan keindahan Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Untuk meresponi firman Tuhan hari ini, kita angkat pujian kita, Ku berbahagia yakin teguh. Sempurna nikmat penuh, suka surgawi limpahiku. Lalu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kita akan berdoa syafaat yang dipimpin oleh Bapak Insinyur Roni Tobing. Kita berdoa. Segala puji dan syukur bagimu ya Tuhan Allah kami di pagi hari ini.
kami masih merasakan kasih karunia-Mu hingga pada saat ini. Tuhan masih mengizinkan kami menikmati hari ini, menikmati sukacita, kebahagiaan, menikmati kesehatan yang daripada Tuhan. Tuhan juga menguatkan kami melewati hari-hari yang sulit di masa pandemi COVID-19 ini. Kami juga merasakan penyertaan Tuhan dalam proses belajar yang kami laksanakan selama ini secara virtual. Baik kami sebagai tenaga pengajar, pimpinan perguruan, kepala unit, tenaga pendidikan, dan semua peserta didik kami serta orang tua. Terima kasih Tuhan atas segala karunia yang telah kami terima, yang telah kami rasakan. Ajarlah kami Tuhan selalu bersyukur atas berkat yang sudah kami terima. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami memuji dan memuliakan nama-Mu melalui ibadah yang kami laksanakan secara virtual ini, sebagai tanda syukur kami atas segala berkat-Mu, serta memohon kepada-Mu untuk selalu menyertai kami dalam setiap tugas pelayanan kami, setiap tugas belajar anak-anak kami, dan di setiap tugas orang tua anak-anak kami dalam mencukupi segala kebutuhan. Kami berdoa dan memohon kepada-Mu ya Tuhan, sertailah peserta didik kami dan orang tua serta keluarga mereka. Kami tahu ya Tuhan, bahwa pandemi COVID-19 ini yang sudah berlangsung lama telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan kami, bahkan sampai mengganggu perekonomian kami, perekonomian anak-anak kami, anak orang tua peserta didik kami. Bahkan juga Tuhan telah mengganggu perekonomian bangsa kami. Pandemi COVID ini telah membawa masalah baru bagi kami ya Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan untuk dapat menghadapi masa-masa sulit ini. Berilah kekuatan, berilah rezeki bagi setiap kami, bagi orang tua anak kami, sehingga mampu untuk mencukupi kebutuhannya dan juga untuk menunaikan segala kewajiban di sekolah ini ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan untuk kembali bersekolah, bertatap muka di sekolah ini, belajar seperti sedia kala. Bimbinglah kami ya Tuhan, setiap warga sekolah, warga masyarakat untuk setia terhadap aturan yang ditunjuk pemerintah kami, sehingga pandemi COVID ini segera berakhir ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Sertailah presiden kami Tuhan, sertailah pemimpin-pemimpin bangsa ini dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Berikan mereka kekuatan dan kebijaksanaan sehingga kami boleh merasakan sukacita dan kenyamanan di negara kami ini. Terlebih lagi Tuhan, supaya pandemi COVID-19 ini segera berakhir dari bumi kami ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara kami, keluarga besar PKMI ini yang mungkin ada yang sedang sakit ya Tuhan. Berilah kesembuhan, berikanlah kekuatan. Kami juga memohon kepada-Mu ya Tuhan, saudara kami Ibu Guru Olivia Borutobing ya Tuhan, yang sedang berduka karena ditinggal oleh ibu yang mereka sayangi. Kau yang memberi pengampunan ya Tuhan, Kau yang memberi kekuatan, penghiburan untuk seluruh keluarga. Lancarkanlah setiap acara Tuhan yang sedang dilaksanakan. Terima kasih Tuhan. Setiap rencana program sekolah kami yang sudah kami rencanakan, yang sudah kami tuliskan di dalam program kerja sekolah, Tuhanlah yang menyertai kami Tuhan, sehingga apa yang kami rencanakan boleh berjalan dengan baik. Ajarlah kami setiap yang terlibat di dalam sekolah ini untuk mampu dan mau melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami sesuai dengan perintah-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh memberikan pelayanan yang terbaik bagi anak-anak kami, sehingga sekolah ini menjadi berkat bagi setiap orang, khususnya bagi anak-anak kami, dan juga menjadi teladan bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, ketika ibadah ini boleh berjalan dengan baik, jadikanlah menjadi semangat baru bagi kami, bagi anak-anak kami, untuk tetap tekun setia terhadap
ajaran-Mu ya Tuhan, tidak ada firman-Mu yang kami sudah dengar. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat setiap acara berikutnya, Tuhanlah yang menguatkan kami. Terimalah doa kami Tuhan, dan hapuskanlah segala dosa kami. Bapak Ibu sekalian dan anak kami, mari kita berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena yang Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat Tuhan. Maka anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih sayang dari Allah Bapa serta dengan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, itulah yang memberkati, menyertai-mu dari saat ini, besok, dan bahkan sampai selamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Kita dalam saat teduh. Amin. Salam. Tuhan Yesus memberkati. Baik, bisa sejenak melihat ada 14 layar. Tetapi kami telah merekamnya. Setelah kami nanti edit, akan kita publish di Facebook. Bisa dilihat nanti di Facebook ya. Yang Facebook BSMP OSIS nanti kita gabungkan, atau juga nanti kita kirimkan di grup. Percayalah, semuanya ada hikmahnya. Amin. Ada yang mau sapa, yang saking semaknya mau bicara, buka mic-nya, ngomong aja. Tapi satu-satu ya, jangan semua. Ada? Tidak ada. Siapa? Oh, Timo mau bicara ini. Teman-teman, selamat pagi. Tidak ada? Tidak ada? Selamat pagi, Timo. Oh, ya, si Timo yang disapa. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, teman-teman. Pagi, Miss. Pagi, Pak. Masing-masing bisa melihat layar. Selalu Salam sehat selalu, Sam. dan selalu men Salam sehat selalu, Mem. memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Baik. Tetap semangat ya. Oke, Pak. Kalau menurut peraturan pemerintah sampai dengan tanggal ini akan berakhir PPKM
Tetapi kita belum tahu artinya apakah kita sudah turun level dari level 4 menjadi level 3. Kalau sudah Adik, batukan ini kemungkinan beberapa waktu yang mendekat ini akan ada pembelajaran secara ragawi atau istilahnya tatap muka, pembelajaran tatap muka akan mungkin masih terbatas. Kalau sudah di level 2 mungkin semua sudah bisa. Dengan waktu yang juga kita persiapkan untuk anak-anak kami yang sudah berumur 12 tahun ke atas, mana tahu ada informasi di sekitaran ada vaksinasi langsung saja ya. Ya mungkin nanti yang kita daftar tentu tidak yang jadi kita menunggu yang dari sekolah karena juga keterbatasan vaksin membuat kita nanti berlomba-lomba kejar mengejar, ada yang lain juga butuh, akhirnya juga terjadi akhirnya di SMP kita yang berumur 12 tahun ke atas jalan. Ya. Jadi jangan sempat ditolak kalau memang ada vaksinasi yang terselenggara di sekitaran kita atau informasi yang kita tahu, langsung saja ke sana. Ya. Supaya dengan vaksin yang sudah tersedia bagi anak-anak yang 12 tahun ke atas supaya bisa mendapatkannya. Kalau guru-guru kita semua sudah vaksin. Bukan hanya guru, yang di kantor semua sudah vaksin 1, vaksin 2. Oke, baik. Sabtu depan kalau masih tetap daring, maka kita akan juga lakukan ibadah seperti ini. 1 jam saja. Ini pun karena kecepatan bukanya jadi sama aja kita jam sebenarnya kalau udah pukul 8 ya, ini jam 9 kurang. Hai Glenn. Tuhan Yesus memberkati.